Oke, kembali belajar bersama Pak Rizdi. Kali ini kita punya 5 soal. Silahkan dikerjakan dulu, kemudian nanti cocokkan dengan pembahasan yang ada di video ini. Oke, soal pertama kali ini tentang GGL induksi pada kumparan. Ini teorinya ya. Untuk memperbesar GGL induksi dalam suatu kumparan dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali. Hati-hati dengan kecuali ya. Nah, ingat GGL induksi, kita gunakan prinsipnya rumus Faraday aja ya nih. N d flux per dt ya. Nah, jadi memperbanyak lilitan ada nggak? Nah, ini memperbanyak jumlah lilitan udah pasti ya. Nah, kalau lilitannya banyak, nanti GGL yang timbul juga akan besar. Nah, kemudian berikutnya flux ya. Flux ini kan tergantung pada beberapa hal. Flux itu BA cosinus theta ya, cosinus theta. Nah, berikutnya GGL itu akan makin besar kalau perubahan fluxnya itu lebih cepat. Perubahan flux lebih cepat bisa terjadi kalau, nah ini kan diputar lebih cepat. Kalau diputar lebih cepat berarti perubahan fluxnya terjadi lebih cepat. Jadi ini benar ya. Kemudian berikutnya adalah memperbesar medan magnet. Dari mana memperbesar medan magnet? Nah, ini medan magnet. Misalnya kita punya kumparan kayak gini ya. Nah, itu kan medan magnetnya tergantung pada apa medan magnetnya. Nah, rumusnya medan magnet yang seperti ini kan mu dikali dengan N dikali dengan I dibagi dengan panjangnya ya, gitu ya. Berarti di situ ada peran dari medium di sini, medium. Permeabilitas medium. Nah, itulah makanya di jawaban yang nomor D ini memulitkan kumparan pada inti besi. Ya, inti besi lunak itu memperbesar mu. Jadi ini kaitannya dengan mu. Jadi ini benar ya, nomor ini benar juga nomor D. Kemudian memakai magnet yang lebih kuat, tentu saja B-nya lebih kuat. Kemudian udah 4 jawaban, jadi jawabannya harus yang A ya, karena kecuali. Memperbesar penampang kawat. Nah, ini hati-hati, ini kadang-kadang mengecoh ya. Nah, memang di sini ada luas. Nah, tapi di sini adalah hati-hati luas penampang kumparan, bukan luas penampang kawat. Apa bedanya sih luas penampang kawat? Nah, kalau luas penampang kawat itu kira-kira ini kawatnya kayak gini ya. Nah, ukuran kawat gitu ya, nih ujungnya di sini nih ukurannya berapa nih di ujung ini namanya luas penampang kawat gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Yang diperlukan adalah luas penampang kumparan. Jadi kalau kumparannya segi 4 misalnya gitu ya, kumparannya segi 4 seperti ini misalnya gitu ya. Nah, maka luas segini gitu ya. Kalau luas penampang kawat itu ya ini ukuran kawatnya gitu. Jadi udah cukup jelas jawabannya adalah karena kecuali ya, karena kecuali berarti yang A kecuali. Soal nomor dua ini tentang generator. Sebuah generator memiliki kumparan lilitannya 100. Jadi jumlah lilitan 100 membentuk lingkaran dengan jejari 10 per akar pi cm. Jadi dari sini kita bisa ngitung luas. Kita hitung aja dulu luasnya kali ya. Luas lingkaran ya, daerah yang dibatasi oleh lingkaran kan pi r kuadrat. Jadi kita akan dapatkan pi. Ini cm kita ubah ke meter, jadi 10 pangkat minus 1 dibagi akar pi. Ya, dikuadratkan jangan lupa. Ya, di bawah ada akar pi dikuadratkan, jadi pi hilang sama yang pi yang ini kan. Jadinya dapat luas penampangnya 10 pangkat minus 2 ya, meter persegi. Dah, kita punya data itu. Kemudian berikutnya, kumparan itu bersumbu tegak lurus medan magnet. Jadi fluxnya B kali A, kira-kira gitu gampangnya ya. Nah, sebesar intensitasnya medan magnetnya ini berarti B ya. B-nya 0,25 Tesla alias seperempat Tesla diputar dengan laju anguler omega ya. Omega 120 radian per sekon. Pertanyaannya, pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL maksimum, GGL bolak-balik maksimum berapa volt? Ini juga kalau yang sudah belajar menyimak video yang saya jelaskan di generator ya. Nah, GGL maksimum pada kumparan yang diputar dalam medan magnet itu kan N dikali B dikali dengan A dikali omega ya. Jumlah lilitan kali kuat medan magnet kali luas penampang kali laju putar atau kecepatan putarnya. N-nya 100, jadi N-nya 100 dikali B-nya saya tulis seperempat ya, 0,25 yang ini. Nah, kemudian dikali luas penampangnya tadi kita udah punya 10 pangkat minus 2 dikali omeganya adalah 120. Ya, angkanya indah saya kira ya. Jadi ini ada 1
10 pangkat min 2 ada 100. Jadi habis ya 120 bagi 4. Ya 120 bagi 4 berapa? Ya 30 volt. Jadi jelas sekali jawabannya 30 volt yang B, 30 volt yang B ya. Oke, kali ini soal tentang trafo ya atau transformator. Sebuah transformator diberi tegangan 250 volt, efisiensinya 90%. Kuparan sekunder dihubungkan dengan lemari pendingin 75 watt, dayanya kemudian tegangannya adalah 100 volt. Kuat arus primer, yang ditanyakan kuat arus primer. Jadi untuk mengerjakan soal trafo ini biasanya ini cukup membantu kalau kalian membuat tabel seperti ini supaya memudahkan memahami data apa yang sudah ada dan data apa yang kurang ya. Nah, primer, sekunder biasanya ada jumlah lilitan, kali ini tidak dilibatkan, jadi saya nggak tuliskan, langsung aja pada tegangan ya, tegangan, kemudian ada arus, kemudian ada daya. Nah, dan kalian ingat mudah-mudahan bahwa daya P itu bisa kita dapatkan dari P itu bisa didapatkan dari V kali I, gitu kan ya. Nah, tegangan primer, nah ini kan ini trafo diberi itu kan berarti ini input, masukan, berarti ini 250 volt itu adalah tegangan primer. Kemudian sekundernya ada di sini dihubungkan dengan lemari pendingin. Berarti ini kan keluarannya masuk ke lemari pendingin, keluaran dari trafo itu. Tegangannya 100 volt, berarti di sini 100 volt. Arus primer diketahui, ditanyakan ya kuat arus primer. Jadi ini yang ditanyakan di sini. Ini kita kasih huruf X gitu ya. Kemudian arus sekunder juga tidak ada. Nah, yang ada itu adalah daya sekunder. Jadi yang ini di sini nih ya, daya sekunder itu yang ini, 75 watt. Nah, kemudian ada lagi data, satu lagi adalah efisiensi ya, efisiensi eta ya. Efisiensi itu kita tahu adalah perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer ya. Nah, itu adalah, nah ini saya tulis di tengah ya, karena ini kan perbandingan dua-duanya 90% gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingat rumus efisiensi ya, itu kan sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer ya. Nah, mau dikalikan 100% boleh, enggak juga nggak apa-apa, kita tuliskan 90%-nya sebagai 90/100 gitu ya. Sama dengan daya sekundernya ada, jadi langsung tulis saja daya sekundernya karena sudah ada kan dikasih tahu 75 watt. Dibagi dengan, nah, P primernya, ingat tadi perkalian ya, perkalian antara tegangan dengan arus. Berarti kalau di sini 250, ini X, berarti ini 250X gitu ya. Berarti ini 250X-nya itu di bagian bawah nih, 250X, X-nya yang mau kita cari ya. Nah, kalau sudah angka-angkanya bisa kita coret-coret, yang bisa dicoret nih ada 10, ada 01 di bawahnya, ini ada 10 juga, ini ada 0. Habis nih angka 0-nya ya. Lalu ada 25, ada 75, dapat angka 3 di sana ya. Lalu angka 3 itu bisa dibagi nih, 9 bagi 3, ini dapat angka 3. Udah hilang semua angkanya. Tinggal tersisa 3 dibagi 1 sama dengan 1 dibagi X ya. Jadi ketemu kali silang, nanti dapat X-nya sama dengan 1/3. Nah, X-nya ini kan arus primer ya, yang ini ya. Nah, berarti 1/3 ampere ya. 1/3 ampere itu 0,33. Jadi jawabannya yang B. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih soal tentang trafo. Kali ini teori, konsep, mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Masih tentang trafo, kita baca soalnya. Efisiensi sebuah transformator adalah 60%. Nah, datanya gitu doang ya. Hal ini berarti, ini konsep tentang efisiensi. Jadi diingat-ingat yang namanya efisiensi itu selalu dia adalah perbandingan antara output terhadap input. Dalam konteks ini biasanya kita bandingkan adalah kalau di trafo itu daya ya. Jadi daya output atau daya sekunder dibagi dengan daya input atau daya primer ya. Jadi sudah jelas perbandingan daya. Berarti nggak mungkin ini dimulalitan tegangan arus, itu udah jelas nggak mungkin ya. Perbandingan daya. Daya ini adalah daya sekunder dibanding daya primer. Jadi kalau misalnya kita bilang ini 60%, berarti 60/100 gitu ya. Itu kan sama dengan perbandingan daya sekunder terhadap daya primer ya. Dan selalu yang namanya daya primer itu lebih besar. Berarti nggak mungkin juga nih ada kalimat yang mengatakan daya primer berbanding daya sekunder itu 3/5. Itu udah nggak mungkin ya. Jadi udah harus ini jawabannya ya. Nah, jadi ya kita cek aja ya. Jadi 6 bagi
60 bagi 100 kan 6/10 ya, betul, 3 dibanding 5. 3 banding 5 itu adalah perbandingan daya sekunder terhadap daya primer. Berarti kalau yang diminta primer terhadap sekunder ya berarti 5 banding 3. Ya, cukup jelas ya? Oke, ngerti banget. Oke, ketemu lagi dengan soal trafo. Dalam rangkaian di bawah ini, sebuah transformator efisiensinya 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu ya, seperti digambarin ya. Besar hambatan lampu. Nah, kali ini agak menarik, yang ditanya adalah hambatan ya. Hambatan dalam lampu ini berapa ohm. Jadi seperti yang tadi saya sarankan, kita tulis dulu nih bagian primer, kemudian bagian sekunder ya. Ini jumlah lilitan, kemudian tegangan, satuannya volt, kemudian arus, satuannya ampere, kemudian daya ya, satuannya watt. Nah, kita mudahkan di sini ada jumlah lilitan ada 3000. Kemudian sekundernya 1500. Tegangan di primer ada 100, di sini 100. Kemudian arus di primer 1 ampere, berarti ini 1 ya. Kemudian apalagi? Diketahui efisiensi. Oke, efisiensinya kita tulis di sini ya, 80%. Pertanyaannya hambatan ya. Oke, kita lihat. Nah, kita udah punya perbandingan tegangan, perbandingan lilitan. Ingat-ingat bahwa perbandingan jumlah lilitan itu sama dengan perbandingan tegangan. Artinya kalian bisa lihat ini 3000 1500 itu kan ini 2 banding 1 kan? 2 banding 1 ya. Nah, berarti langsung kalian bandingkan ini 2 banding 1. Berarti kalau di sini 100 sih pasti ini setengahnya kan? 50 volt. Gitu ya. Nah, ini mudah ya, angkanya mudah kebetulan. Kalau enggak ya kalian bandingkan aja ya. N primer per N sekunder sama dengan V primer per V sekunder. Nah, ini 50 volt. Nah, kemudian ini kan ada tegangan primer ya, tegangan primer, ada arus primer. Kalau dikalikan nanti dapatnya daya kan ya. Berarti ini 100 kali 1, berarti ini 100 watt. Ya. Nah, kemudian di sini ada efisiensi. Nah, efisiensi ya, ingat-ingat efisiensi 80%, 80/100, saya suka nulisnya gitu, sama dengan daya sekunder dibagi daya primer. Nah, di situ sudah ada angkanya, 80/100, sekundernya kita mau cari ya, dibagi dengan primernya adalah 100. Nah, kan angkanya juga bagus lagi tuh. 100-nya bisa dicoret, oh berarti sekundernya 80 watt, berarti di sini 80 watt. Nah, ini kan sama dengan tegangan kali arus kan ya, arusnya ini berapa nih I sekundernya ya. Jadi dari situ kalian dapatkan tegangan sekunder dikali I sekunder sama dengan daya sekunder itu 80 ya. Jadi 50 I sekundernya sama dengan 80, dapat I sekundernya 80/50, 8/5 ampere. Dah. Yang ditanya apa? Yang ditanya terakhir R. Nah, R itu kan V dibagi dengan I ya, hukum Ohm aja ya. Jadi sama dengan tegangan sekundernya itu 50 dibagi dengan 8/5. Jadi 5-nya naik ke atas, jadi 250 dibagi 8. Ya, kalau 240 bagi 8, 30 dong ya, 30. Berarti 30 lebih dikit ya. Berarti harus yang ini jawabannya ya. Hitung detailnya kalian lah ya. Nah, insya Allah ngerti banget.